Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah selesai untuk mengerjakan uji kompetensi keahlian paket 3 untuk jurusan rekayasa perangkat lunak. Nah, kemudian di video ini kita akan coba menyelesaikan dua uji kompetensi sekaligus. Yang pertama adalah paket 2, di mana di sini kita akan menyelesaikan atau membuat aplikasi to-do list, di mana kita akan menerapkannya pada aplikasi kasir yang telah kita buat sebelumnya. Sekarang kita coba scroll ke bagian bawah. Di sini ada informasi untuk soal atau tugasnya, kemudian ada skenario-nya juga. Nah, untuk poin 5 itu sebenarnya beberapa sudah tercover pada aplikasi yang kita miliki sebelumnya. Di sini kita sudah mempunyai beberapa tugas yang dilakukan oleh seorang kasir minimarket, di mana di sini ada beberapa transaksi yang harus diselesaikan. Kita tinggal menambahkan statusnya saja. Apakah ini statusnya baru, kemudian dalam proses, di-cancel, atau setelah selesai. Kemudian kita cek di paket 4. Untuk uji kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak paket 4, di sini ada soal atau tugasnya. Judul tugasnya itu aplikasi perhitungan diskon. Jika kita scroll ke bagian bawah, di sini kita diminta untuk menampilkan harga, kemudian diskon, kemudian total harga setelah diskon. Untuk detailnya, silakan nanti kalian baca sendiri. Sekarang kita akan langsung praktek saja. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di sini kita masuk ke terminal. Kemudian di sini kita akan menambahkan beberapa kolom ke dalam tabel order. Kita ketikkan perintah php artisan make migration add column to order table. Oke, jika sudah kita enter. Oke, sekarang jika kita lihat pada bagian migration, kita sudah mendapatkan satu file baru, add column to order table. Kita buka. Kemudian di sini kita tambahkan beberapa kolom. Yang pertama kita buat kolom untuk status. Kemudian tipe datanya kita gunakan enum. Untuk nama kolomnya saya beri nama status. Kemudian untuk pilihannya kita buat misalnya new, kemudian processing, kemudian yang ketiga misalnya cancel, kemudian yang terakhir misalnya kita tambahkan complete. Oke, untuk defaultnya saya buat new, kemudian kita tutup di sini, kita simpan. Untuk kolom berikutnya kita buat untuk diskon. Tipe datanya saya gunakan integer. Kemudian nama kolomnya misalnya diskon. Kemudian untuk kolom ketiga kita gunakan desimal. Di sini untuk diskon amount. Untuk kolom terakhir kita akan tambahkan total pembayaran. Di sini kita akan gunakan desimal untuk tipe datanya. Nama kolomnya kita akan beri nama total payment. Oke, pastikan kalian simpan terlebih dahulu sebelum melakukan migrasi. Kemudian kita ketikkan php artisan migrate. Kemudian kita enter. Untuk memastikan kolom yang kita tambahkan berhasil masuk ke dalam database, kita cek di sum, kemudian masuk ke admin. Oke, kemudian kita cek di php-my-admin, kita masuk ke aplikasi kita, kemudian kita cek di tabel order. Kemudian di sini kita cek pada bagian starter. Di sini kita sudah berhasil menambahkan beberapa kolom yang tadi kita tambahkan. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Kemudian di sini kita masuk ke order resource. Di sini kita scroll ke bagian bawah. Kemudian pada section payment information kita tambahkan setelah skema select. Kemudian di sini kita akan tampilkan kolom status. Kemudian kita tambahkan option. Di sini kita tampilkan pilihan apa saja yang ada pada status. Kemudian kita tutup di sini. Selanjutnya kita tambahkan di bawah total price. Kita tampilkan untuk kolom diskon. Kemudian yang berikutnya kita tampilkan diskon amount. Kemudian yang terakhir kita tampilkan untuk kolom total payment. Oke, kita simpan. Kemudian kita coba lagi cek di browser.
Di sini kita refresh. Oke, sekarang untuk status, diskon, nilai diskon, dan juga total pembayaran sudah muncul. Kemudian pilihan pada kolom status sudah muncul juga. Kita akan buat untuk defaultnya itu adalah new. Kita kembali ke sini. Kemudian pada bagian status, kita tambahkan default new. Oke, kita simpan. Kemudian kita cek kembali. Oke, kemudian selanjutnya saya ingin untuk diskon dan juga diskon amount itu hanya satu baris saja. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di sini kita tambahkan kolom. Kemudian kita isi angka 4. Kita akan buat menjadi 4 kolom. Oke, simpan. Kemudian kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sekarang kita lakukan pengaturan untuk masing-masing kolom ini. Oke, untuk total price itu akan saya buat full. Kita tambahkan pada bagian total price, kolom span full. Oke, kemudian yang berikutnya di bagian status kita buat juga untuk kolom span full. Kemudian untuk total payment kita buat juga kolom span full. Kemudian untuk diskon kita buat kolom span, kemudian di sini kita isi 1, sedangkan untuk diskon amount kita isi 3. Oke, jika sudah kita simpan, kemudian kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Selanjutnya kita coba terlebih dahulu. Oke, sekarang untuk total price itu berhasil muncul, tetapi untuk diskon, diskon amount, dan juga total payment itu masih tidak bisa terisi secara otomatis. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita lakukan perubahan pada bagian diskon. Di sini kita tambahkan after state update, kemudian function, kemudian state, kemudian tambahkan function set, dan juga function get. Kemudian di sini kita buat fungsi. Kemudian di sini kita tambahkan reactive. Kemudian untuk discount amount dan juga total payment kita akan disable. Kemudian kita cek di browser, kita refresh. Kemudian kita coba kembali. Oke, sekarang untuk diskon, kemudian nilai diskonnya, dan juga total pembayaran itu sudah muncul. Sekarang kita coba mengganti quantity. Untuk nilai diskon dan juga total pembayaran itu masih belum berubah, maka kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita ubah pada bagian quantity. Di sini kita tambahkan function. Oke, kita simpan. Kita coba kembali di browser.
Kita refresh. Misalnya kita pilih salah satu, kemudian kita ubah diskonnya menjadi 10. Sekarang kita ubah quantity menjadi 2. Di sini saya dapat notifikasi error. Kita kembali ke Visual Studio Code. Di sini saya menulis dolarnya 2, saya hapus salah satu. Kemudian kita cek lagi di browser, kita refresh, kita coba lagi. Oke, untuk nilai diskon dan juga total pembayaran sudah berubah, tetapi kita perlu melakukan perubahan sedikit pada bagian repeater. Karena ketika kita mengganti quantity menjadi angka 4, untuk total pembayaran dan juga nilai diskon tidak berubah. Kemudian jika kita refresh kembali, ketika kita memilih produk, untuk total pembayaran itu tidak otomatis muncul. Kemudian ketika kita mengganti quantity, itu belum juga otomatis muncul untuk total pembayaran karena kita harus terlebih dahulu mengisi diskon. Sedangkan saya ingin untuk total pembayaran itu otomatis terisi seperti halnya pada bagian total price. Kita kembali ke Visual Studio Code. Pertama, kita perbaiki terlebih dahulu pada bagian quantity. Di sini pada bagian function set, kita tambahkan titik-titik slash. Kemudian pada bagian total payment, kita tambahkan juga. Ini digunakan karena diskon amount dan juga total payment itu berada di luar repeater, sehingga kita perlu menambahkan folder sebelumnya. Selanjutnya kita pisahkan terlebih dahulu supaya lebih mudah. Kita copy pada bagian diskon sampai ke bagian function set total payment. Kita copy di sini. Kemudian kita masuk ke bagian produk. Kemudian di bagian produk kita simpan pada bagian after state update. Kita enter di sini. Kemudian kita paste di sini. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita coba kembali di browser. Kita coba refresh. Selanjutnya, kita coba untuk menambahkan produk. Misalnya, kita pilih salah satu produk. Di sini untuk total price sudah otomatis muncul. Kemudian untuk total payment, itu juga sudah berhasil muncul. Sekarang kita coba ganti kuantitinya menjadi 2. Oke, untuk total price dan juga total payment, itu sudah berhasil berubah juga. Kemudian kita coba tambahkan diskon. Kita tambahkan diskon misalnya 10%. Kemudian kita coba lagi tambahkan quantity setelah kita memasukkan diskon. Apakah diskon amount dan juga total payment itu akan berubah? Kita tambahkan quantity. Oke, sekarang untuk diskon amount dan juga total payment sudah berganti. Selanjutnya kita akan coba create, tetapi sebelum itu kita perlu melakukan perubahan pada bagian model. Di sini kita masuk ke model order. Kemudian di sini kita tambahkan kolom apa saja yang akan kita tambahkan. Karena sebelumnya kita sudah menambahkan beberapa kolom baru pada bagian order. Sekarang kita tambahkan diskon. Kemudian yang kedua adalah diskon amount. Kemudian yang ketiga adalah total payment. Kemudian yang terakhir adalah status. Oke, sekarang kita simpan. Kemudian kita coba lagi di browser. Kita tambahkan customer-nya. Kita coba create. Di sini ada notifikasi error, general error. Di sini field discount amount doesn't have default value. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di sini pada bagian discount amount dan juga total payment, kita tambahkan dehydrate karena sebelumnya statusnya kita buat disable. Kita tambahkan dehydrate. Oke, selanjutnya untuk total payment kita tambahkan juga dehydrate. Oke, jika sudah kita simpan, kita coba lagi di browser. Kita refresh. Oke, sekarang kita coba create. Data berhasil tersimpan. Untuk video ini kita cukupkan sekian. Kita akan coba lanjutkan di video berikutnya. Seperti biasa, jangan lupa untuk sertakan nama kalian, kemudian jurusan dan juga asal sekolah kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.